MLM syariah ini tentu karena dia bagian dari perusahaan yang berikhtiar untuk sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tentu dong ada kekhasannya ya. Salah satu kekhasan dari MLM syariah itu adalah ada barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau di HNI berarti ada produk-produk yang diperjualbelikan, yang sudah pasti karena mendukung pola dan budaya hidup sehat, maka produknya juga tidak sekedar produk yang bisa bernilai jual ya, tidak hanya memenuhi kriteria objek jual secara umum, tetapi juga mendukung budaya hidup sehat ya, budaya hidup halal dan sejenisnya. Karena kalau tidak memenuhi unsur pertama ini, maka dia akan masuk di zona money game ya. Jadi semua member itu masuk berburu bonus. Jadi get member to member. Tetapi dengan barang ini, di mana perusahaan juga menetapkan poin bahwa bonus itu baru bisa didapatkan saat yang bersangkutan itu memenuhi poin tertentu. Poin tertentu itu kan sebenarnya merepresentasikan dari tingkat penjualan ya. Jadi memang harus ada barang yang diperjualbelikan sehingga seorang member atau agen itu dia jelas menerima pendapatan itu berupa margin dari produk yang ia jual atau berupa fee jasa atas recruitingnya atau reward atas prestasinya yang dapat menjualkan barang di atas ekspektasi. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya yang nomor 2. Nah, jadi yang nomor 2 ini tidak hanya ada barang, tapi barang itu halal. Bahkan ideal lagi tidak hanya halal, tetapi mendukung pola hidup atau gaya hidup halal. Jadi gaya hidup halal ya sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya dalam banyak tuntunan dan nas-nasnya, bahwa kita berkewajiban untuk menggunakan ya, membeli termasuk makan, minuman, mengelola kehidupan kita sehari-hari halal sesuai tuntunan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dia bunyi fatwa DSN MUI ya. Ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa, dan barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Nah, jadi di nomor 2 ini clear bahwa saat ada produk real menjadi objek yang diperjualbelikan dan produk itu halal, bahkan lebih naik lagi nih satu peringkat, tidak hanya halal tetapi juga mendukung pola atau gaya hidup halal atau sehat, berarti itu sudah memenuhi tuntunan dalam fatwa ini. Nah, kemudian selanjutnya ini terhindar dari passive income. Setiap upline itu melakukan kontribusi agar mendapatkan imbalan atas income yang diterima, seperti melakukan pembinaan terhadap member dan jaringan yang ada di bawahnya. Pembinaan atau kontribusi yang dimaksud diterjemahkan oleh perusahaan dalam aktivitas yang jelas dan terukur. Jadi yang ketiga ini terhindar dari passive income. Nah, passive income ini tidak diperbolehkan, oleh karena itu agar setiap agen di seluruh levelnya itu mendapatkan atau menerima pendapatan, maka harus ada kompensasi nih. Harus ada kompensasi. Kompensasi itu berarti salah satunya adalah setiap member atau agen itu harus ada kontribusi. Nah, pembinaan ini salah satunya. Jadi harus ada pembinaan. Jadi pembinaan inilah yang nanti diterjemahkan oleh perusahaan dalam bentuk kontribusi apa. Jadi apakah maintenance anggota, ataukah konsultasi, ataukah lainnya. Sehingga dengan begitu, dengan timbal balik seperti ini, maka aktivitas ini terhindar dari passive income. Selanjutnya, ini hak dan kewajiban dari transaksi tersebut bisa kita lihat dari 3 poin di atas ya, dalam slide ini. Jual beli. Jadi yang pertama jual beli, yang kedua ijarah, yang ketiga jualah. Jual beli itu berarti pendapatan setiap agen atau member berupa margin dari produk yang diperjualbelikan. Jadi saat misalnya BC atau agen membeli dari perusahaan atau distributor dengan harga khusus atau bonus, kemudian dijual, nah maka
saat itu pendapatannya berupa margin dari produk yang dijual. Kalau ijarah berarti komisi atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ini jualah. Jualah itu berarti reward atau apresiasi terhadap kinerja. Jadi saat si A sebagai agen berhasil melakukan penjualan di atas ekspektasi, maka ia berhak mendapatkan reward atau jual atau bonus. Ilustrasi ini ingin menyampaikan sebenarnya reward itu lumrah, sederhana gitu. Kalau dalam ayat kita kenal salah satu tuntunan dalam surat Yusuf ya, qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa'a bihim ba'irin wa ana bihi za'im. Jadi itu tiga hal. Jadi margin dari jual beli, fee atas jasa, dan yang ketiga adalah reward atas prestasi ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang kelima, skema bisnisnya mendapatkan izin operasional dan sertifikat syariah dari otoritas. Jadi menjadi perusahaan MLM yang sesuai syariah itu kan dari sisi regulasi ada aturannya. Jadi sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan mengelola perusahaan MLM yang sesuai syariah berarti harus mendapatkan izin dari otoritas ya. Kemudian yang kedua dari asosiasi, dan yang ketiga dari LPP POM MUI, dan yang ketiga dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dari asosiasi untuk memastikan bahwa skema bisnisnya ini terhindar dari money game atau skema piramida sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 2014 Pasal 9 tentang perdagangan, bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Nah, ini kan harus masuk lab nih, laboratorium, apakah bisnis ini ada unsur piramida atau money game-nya atau tidak, maka harus ada indikator. Nah, salah satunya adalah mendapatkan izin dari asosiasi. Yang kedua juga dari Dewan Syariah Nasional MUI untuk memastikan bahwa terhindar dari money game dan hak-hak para pihaknya jelas, hak perusahaan apa, hak para agen apa. Ini pendapatan para agen ini variabelnya apa saja. Kalau tadi kita jelaskan ada margin dan ada reward dari jualah, begitu juga pendapatan perusahaan apa nih. Nah, ini semua dirangkai, diperjelas hak dan kewajibannya oleh otoritas asosiasi dan Dewan Syariah Nasional MUI agar terhindar dari passive income, terhindar dari transaksi yang dilarang, terhindar dari get member to member dan sejenisnya. Nah, kemudian LPP POM MUI juga menjadi bagian dari daftar pihak yang memberikan sertifikat syariah untuk memastikan bahwa ada objek dan objeknya halal. Ada objek dan objeknya halal. Karena kalau tidak, itu berarti berburu bonus. Tapi kalau ada berburu bonus, wajar dong, fitrah. Kayak ya kita sendiri berbisnis misalnya, selain kita ingin membeli tapi pilih-pilih mana perusahaan tempat membeli kita yang ada unsur bonus, itu kan fitrah sebenarnya semua orang. Jadi yang diharamkan bukan bonusnya, tetapi tidak ada underlying asetnya. Jadi kalau MLM tidak ada barang yang diperjualbelikan kemudian berburu bonus, nah ini indikator bahwa ada unsur money game atau piramida. Tetapi kalau ada produk yang diperjualbelikan halal, apalagi mendukung pola hidup halal, nah berarti apalagi diatur bahwa bonus itu didapatkan saat transaksi yang dilakukan itu mencapai sekian. Nah, berarti real bahwa pendapatan setiap agen itu berupa margin atau fee atau jual atau reward. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini Bapak sekalian tergambar bagaimana kekhasan MLM syariah. Dari sisi legalitas berarti dia harus ada izin operasional dari otoritas, ada izin juga dari asosiasi dan Dewan Syariah Nasional MUI, dan juga sertifikat dari LPP POM MUI. Nah, itu semua untuk memastikan bahwa proses bisnis ini pertama halal, terhindar dari passive income, terhindar dari unsur piramida, dan jelas hak dan kewajibannya.